Hai, selamat datang kembali di channel Rico N. Di video sebelumnya saya sudah share pada kalian semua cara membuat skrip menggunakan Android bagian 2. Buat kalian yang belum nonton, seperti biasa tonton terlebih dahulu videonya, setelah itu kembali ke video ini agar tidak terjadi gagal paham, oke? Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Mari kita lanjutkan kembali materi tentang shell script atau bash scripting. Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel yang ada di bash scripting dan membuat sebuah program sederhana dengan variabel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika kondisi. Oke, siapkan mental kalian, duduk manislah dan mari kita mulai. Kita mulai dengan definisi. Dalam bahasa pemrograman, logika kondisi adalah sebuah struktur untuk membuat alur percabangan pada sebuah program. Kondisi ini merupakan suatu pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa. Hasil dari penyeleksian, jika nilai tersebut benar, maka akan menampilkan instruksi tertentu. Tapi jika bernilai salah, maka akan menampilkan instruksi lain. Perintah logika kondisi menggunakan if, then, else. Ini disebut dengan multikondisi. Ketiga perintah tersebut kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia berarti jika, maka, bentar. Else, lain. Kayak gitulah kira-kira. Sintaks dari if, then, else bisa kita gambarkan seperti ini. Tolong perhatikan. Di sini kita dapat melihat statement if ditulis pada awal paragraf, lalu diikuti dengan mengisi kondisi yang ada di dalam kurung siku. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi kondisi yang bernilai benar di perintah then. Tapi jika nilainya salah, maka inputnya harus kalian masukkan di perintah else. Setelah itu, kondisi ditutup menggunakan perintah v. Ya, daripada pusing mending kita langsung contohkan aja lah ya. Oke, kita buat program misalkan di sini kita akan menyeleksi suatu inputan password. Contohnya seperti ini. Oke, tolong perhatikan lagi. Di sini kita punya variabel berisi password. Dan isi dari variabel tersebut adalah belajar. Inputan password dari user disimpan dalam variabel pass, double S. Nah, jika pass sama dengan password, maka kondisi tersebut bernilai benar. Lalu, output yang akan tampil di jendela terminal adalah selamat datang Rico. Lalu apa kabar dengan perintah else? Ini adalah kebalikannya ya, ingat kebalikannya. Jika input sama dengan bukan variabel, maka kondisinya false atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka output yang akan tampil di jendela terminal adalah Anda bukan Rico. Silahkan coba lagi. Bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalian sudah mengetahui tentang statement if, then, else. Sekarang, mari kita lanjut ke kondisi atau statement selanjutnya, yaitu elif. Oke, let's move on. Statement elif digunakan untuk membuat sebuah kondisi yang sifatnya bercabang. Dengan elif, kalian bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kondisi yang bisa terjadi. Jika kalian ingin membuat lebih dari satu kondisi, kalian bisa menggunakan statement ini. Oke, mari kita buat skripnya. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, statement elif berguna untuk membuat lebih dari satu statement ya. Nah, untuk contoh di sini, saya akan membuat list hero yang ada di game Mobile Legends. Misalnya seperti ini.
ini hanya contoh saja. Jika sudah, coba kalian jalankan skripnya. Maka output yang ditampilkan akan seperti ini. Gimana? Mudah sekali bukan? Oke, di sini kita sudah belajar tentang logika kondisi, mulai dari definisi, fungsi, serta cara membuat sebuah program menggunakan statement if, elif, then, dan else. Jadi dengan mempelajari logika kondisi, kalian dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat. Dan tentu saja ini bisa kalian manfaatkan sebagai modal awal yang cukup untuk kalian melangkah ke materi selanjutnya. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk melanjutkan skrip yang sudah kita buat barusan ya. Isi semua role-nya serta nama dari hero-nya, bebas. Kalian bisa melanjutkan skrip yang kita buat atau kalian lebih memilih buat skrip baru, bebas. Pokoknya apapun itu terserah kalian. Lebih banyak kondisi tentu lebih bagus, biar kalian lebih paham tentang materi ini, oke? Inilah materi yang akan kita pelajari selanjutnya. So, jangan lupa disubrek, oke? Nah, jadi seperti itu videonya. Jika kalian ada pertanyaan, request, atau apapun itu, jangan sungkan untuk berkomentar. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Riko dari channel Riko N. Salam.